Baik, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Studi Kelayakan Investasi Properti Proyek Pembangunan Perumahan Citra Alam Mandiri Sukoharjo. Proyek pembangunan perumahan sering diidentik dengan perusakan lingkungan akibat perubahan tata guna lahan. Oleh karena itu, diperlukan rencana pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang bertujuan agar lingkungan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan, baik yang direncanakan maupun yang terjadi di luar rencana, tidak akan menurunkan atau menghapus kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia pada tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi. Proyek pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri ini mempertaruhkan modal yang besar dalam jangka panjang, sehingga selain diperlukannya perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, juga diperlukan perencanaan anggaran biaya yang akurat. Dampak dari proyek pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, dampak yang ditimbulkan akibat proyek pembangunan Citra Alam Mandiri antara lain debu berterbangan akibat mobilitas kendaraan berat, peningkatan kebisingan akibat pengoperasian kendaraan berat, peningkatan erosi tanah, dampak terhadap aspek sosial, misalnya kecemasan sosial akibat benturan atau konflik antar penduduk, perubahan iklim mikro akibat pembukaan lahan perumahan, penurunan kualitas air permukaan akibat kegiatan MCK dari penghuni. Sesuai dengan aturan tentang penggunaan AMDAL dalam pembangunan proyek perumahan, menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 strip Menteri Lingkungan Hidup strip 3 strip 94 tahun 1994 tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, maka pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri ini tidak diwajibkan AMDAL. Perencanaan anggaran biaya pada proyek pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri. Perencanaan anggaran biaya atau RAB dibuat untuk mengetahui besar biaya modal yang dibutuhkan, antara lain biaya pembelian tanah, pembangunan perumahan dan infrastruktur penunjang, proses pengeringan tanah, notaris untuk proses pecah dan balik nama, pajak, marketing, dan lain-lain. Dapat dilihat daripada tabel rencana anggaran biaya atau RAB pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri dengan jenis pekerjaan dan jumlah biaya. Pembebasan lahan dengan biaya 400 juta, biaya fisik atau pembangunan dengan biaya 1.627.260.000 dan biaya administrasi sebesar 482.698.000. Total biaya pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri dan rumah tipe 47 sebanyak 19 unit adalah sebesar 2.509.958.000. Ini adalah rancangan anggaran biaya pada pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri. Peninjauan proyek pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri dari segi finansial. Dari hasil rencana anggaran biaya diketahui modal yang dibutuhkan untuk membangun perumahan tipe 47 sebanyak 19 unit membutuhkan modal sebesar 2.509.958.000. Untuk pengembalian modal dan mendapat keuntungan, maka membutuhkan perhitungan harga jual pada perumahan tersebut, di mana perhitungan harga pokok menjual harus memperhatikan komposisi unsur-unsur yang terdapat dalam perumahan, yaitu luas tanah dan bangunan. Nilai bunga per tahun harga jual ini didasari pada Bank Syariah Mandiri Solo, yaitu sebesar 7,8% per tahun. Inilah tabel perhitungan harga jual perumahan. Dari tabel penjualan tersebut, harga penjualan 19 unit rumah dengan harga pokok sebesar 130.103.000, harga unit per unit sebesar 175 juta, persenan uang muka sebesar 30%, uang muka sebesar 52.500.000, jumlah kredit 122.500.000. Maka total angsuran per bulan yaitu 34.525.000 rupiah. Harga perumahan Citra Alam Mandiri adalah sebesar 1,47 kali lipat dari harga pokoknya. Untuk proyeksi pendapatan, pada tahun 2012 diproyeksikan pada akhir tahun 2012 akan terjual sebanyak 10 unit dan sisanya diproyeksikan akan terjual pada tahun 2013. Proyeksi NPF, IR, dan BCR pada pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri. Besar bunga yang dipakai pada perhitungan NPF adalah sebesar 5% yang diasumsikan dari presentasi biaya modal. Suku bunga efektif untuk pinjaman ke bank sebesar antara 12-14%.
sehingga pengeluaran untuk biaya pembangunan membutuhkan proyeksi penjualan unit rumah. Ini adalah tabel untuk proyeksi NPF, IR, dan BCR. Langkah perhitungan NPF dan IRR adalah sebagai berikut. 1. Net Present Value atau NPF. Nilai NPF diperoleh dari Net Close Inflow pada tahun 2012 ditambah dengan nilai Present Value Net Cash Inflow pada tahun 2013. Nilai Net Present Value pada tahun 2012 bisa 748.712.000 ditambah dengan nilai Net Present Value pada tahun 2013 yakni Rp0, maka dapat didapat nilai NPF sebesar Rp748.712.000. Internal Rate of Return atau IRR. Perhitungan harga berdasarkan nilai keluar dan masuknya uang atau arus kas. Terlihat pada tabel berikut, nilai negatif menunjukkan uang keluar, sedangkan nilai positif menunjukkan uang masuk. Hasil perhitungan dengan menggunakan fungsi finansial, didapat nilai IRR sebesar 30%. Tidak, Benefit Cost Ratio atau BCR. Nilai BCR diperoleh dengan cara membandingkan total present value pendapatan dengan total present value pengeluaran. Dari hasil fungsi finansial, perbandingan antara present value pendapatan dengan present value pengeluaran diperoleh nilai BCR sebesar 1,32. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa break even point pada tahun pertama, sehingga payback periodnya adalah 1 tahun. 2. Hasil NPF adalah positif, sehingga investasi layak untuk diterima. 3. Nilai IRR lebih besar dari angka rate, sehingga layak diterima. 4. Nilai BCR lebih besar dari 1, sehingga layak diterima. Kesimpulan yang dapat diambil dari judul tersebut adalah 1. Pembangunan proyek perumahan Citra Alam Mandiri tidak wajibkan AMDAL. Semua rencana proyek lalu harus melakukan AMDAL, sedangkan menurut undang-undang yang diharuskan hanyalah rencana proyek yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan saja. 2. Penyusunan RHP pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri sangat dibutuhkan untuk mengetahui besar biaya modal pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri. 3. Ditinjau dari sisi finansial, investasi pada proyek pembangunan perumahan Citra Alam Mandiri ini adalah feasible atau layak. Hasil NPF adalah positif, sehingga investasi layak untuk diterima. Nilai IRR sama dengan 43%,38%, lebih besar dari rate of interest, yaitu 15%, sehingga investasi layak diterima. Nilai BCR yaitu 1,46, lebih besar dari 1, sehingga investasi layak diterima. Sekian dari hasil presentasi saya. Ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.